Alhamdulillah Sobat Dermawan, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kampung sudah. Perjalanan kami Tenang Panggul dari Miracle Squad. Jadi tadi kita datang ke dua pondok. Yang pertama di Kejaksaan, satu karung beras. Alhamdulillah kita bisa ke sana. Satu lagi di daerah Nurul Huda. Totalnya 4 karung yang dikirim sana. Totalnya 5. Jadi Sobat Dermawan, alhamdulillah jangan pernah bosan menjadi orang baik. Terus kirim sedekahnya, Masya Allah. Apapun itu bentuknya. Kalau yang punya harta silahkan harta dikirim. Nanti kita akan konversikan menjadi beras 25.000 setiap minggu sedikit, teman-teman. Tapi pahalanya besar sekali. Jadi ini manfaatnya sangat besar. Kemudian kalau ada cuma bisa, saya cuma siap tenaga doang gimana ini? Insya Allah boleh. Satu datang ke sini depan Masjid Al-Ikhlas. Nah, kita minta kumpul pada zuhur. Kemudian ada kendaraan segala macam yang bisa diwakafkan manfaatnya, boleh kita pakai juga, kita gunakan juga. Kemudian kalau ada apapun itu kayak kemarin ada yang mau sedekah ke anak yatim dan sebagainya, kita tampung. Pokoknya kami tugasnya ini Masya Allah, menyalurkan sedekah dari perempuan, dari perempuan, ada juga adik-adik kita di pondok-pondok pesantren yang sedang belajar. Insya Allah nanti minggu depan kita jumpa lagi, Masya Allah. Rutenya keramat minggu depan lebih asik lagi. Makan mie dicampur dengan obat kuat. Jumpa lagi dengan kami, Miracle Squad. Manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakih falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini di atas panggung, saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti katanya Mas Firdan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh dibanding saya. Masa lebih muda kok di atas, yang di bawah lebih tua. Ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri, karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i.
Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar? Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah, dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah, dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawadhu. Kitab tawadhu itu dilatih ketemu orang tua. Dua aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua dibanding saya, pasti sholatnya lebih lama dibanding saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, gua aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'alla wa yatubu alaih fa inna wa tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat. Bisa saja Umar itu ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tobat, akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid, tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketok, kalau istighfar ya nangis betul kan? Coba kan nggak perlu di depan umum, nanti ada penampilan kan ribet kan, dan nangis nggak ikhlas nggak mutu. Gimana? Jangan ngomong. Ayo ngomong apa? Ngomong apa kita? Ngomong apa lagi? Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di minggu ke 223 kita insya Allah menuju ke Nurul Huda dan ke Al-Muqtadin. Insya Allah dua pondok kita datangin. Semoga hari ini teman-teman semua diberi kesehatan dan yang menonton